harus dipisah, pisah harta. Uang saya ada berapa? Jajan-jajanin aja udah, pokoknya jajan aja dulu. Ntar ada duitnya lagi, jajan lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Udah aku begitu. nggak mau Gitu tahu, ya. aku taunya aku punya uang gitu aja sih. Nah, itu salah. Hai Ami, kenalin aku Amina. Balik lagi ke Popas, podcastnya Pak Sutri. Kali ini kita masuk ke episode 2. Nah, pembahasan kita kali ini adalah siapa sih yang harusnya pegang keuangan rumah tangga? Apakah istri? Apakah suami yang pegang? Mari kita Coba, bahas. menurut kalian ini siapa nih yang harusnya pegang keuangan rumah tangga? Nah, menurut kakak sama abang, gaji suami istri setelah nikah itu harus digabung nggak sih? Harus dipisah. Pisah harta. Kalau menurutku ya digabung. Jadi pisah lah. Karena gini, Nggak bisa kecuali kita masih pacaran, itu menurutku ya Jangan. betul harus dipisah. Karena belum terjadi ikatan. Kalau kita udah menikah harus digabung. Enggak, Karena enggak. apa? Misal orang yang punya cicilan, dia harus cicilan apa segala macam. Karena gini, namanya pembukuan itu, suami dan istri itu kan punya pengeluaran yang sama. Dalam sebuah rumah tangga banyak pengeluarannya. Satu, misalkan dia punya tanggungan, entah dia KPR apa segala macam, itu harus masuk. Nanti biaya hidup, biaya operasional, segala listrik, segala air apa segala macam itu harus dimasukin kayak gitu. Kalau misalkan gajinya dipisah, berarti ngitungnya semua operasional kemana? Nggak bisa. Jadi menurut aku kalau Hmm. pendapatan suami sama istri harusnya dipisah. Jadi kenapa harus dipisah? Jadi nanti kalau menimbulkan suatu case-case ya, andai kata dari pihak suami ngutang untuk bisnis apa segala macam, jadi istri itu tidak berkewajiban untuk membayar utang-utang dari suami gitu ya. Kalau untuk masalah operasional menurut aku itu mungkin bisa dipisahkan masing-masing, misalkan sesuai kesepakatan. Jadi suami kasih berapa persen, istri kasih berapa persen untuk menutupin biaya kebutuhan groceries harian di rumah tangga. Tapi yang namanya pendapatan istri dan pendapatan suami itu harusnya dipisah. Menurut aku sih harusnya dipisah. Gitu. Sesuai dengan aset dan lain sebagainya juga harus dipisah. Jadi ketika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, harta gono gini, kita nggak perlu pusing-pusing lagi karena udah ada pemisahan harta sebelumnya kayak gitu. Jadi makanya menurut aku mending dipisah sih. Dipisah. Jadi coba, menurut kalian kalau kalian di rumah tangga itu harta kalian tuh dipisah atau enggak? Kalau aku pribadi, aku dipisah. Kalau aku pribadi lebih ke digabung kayak gitu ya. Dipisah, nggak bisa di. Oke. Lanjut. Sebagai suami istri, menurut kalian harus nggak punya rekening masing-masing atau dan tahu isi rekening masing-masing? Gitu. Oke, kalau dari aku wajib. Karena apa? Sebagai yang ngatur uang, dia harus tahu nih kekayaan kita tuh ada berapa. Dari suaminya berapa, dari istrinya berapa. Makanya kayak gitu. Wajib tahu jumlah uang dalam satu rumah tangga. Seperti itu. Saya nggak tahu. Jadi selama ini saya tidak tahu berapa uang yang ada sekarang, berapa aset yang ada sekarang, nggak tahu. Tapi kalau Saya- seandainya Yang saya tahu, kalau saya mau jajan ada uangnya. Saya nggak mau tahu. Saya kalau mau ada jajan, pokoknya harus ada uangnya. Udah itu aja yang saya tahu. nih contoh relate di kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kan pasti kayak gini, kerjanya lebih ke kerja 9 sampai 5, istilah kayak gitu. Nah, suaminya kerja, istrinya kerja. Nah, kalau punya pendapatan masing-masing, menurut kamu tetap harus dipisah atau digabung? Atau Pisah. punya tabungan masing-masing? Punya tabungan masing-masing. Punya tabungan masing-masing aja. Oke. Berarti kalau kebutuhan rumah tangga itu digabung juga atau dipisah? Harus patungan. Harus patungan. Agak sulit. Karena ya nikah aja, ngapain nikah harus dicampur-campur semuanya. Kita kan berumah tangga kan bercampur memang. Terus harus gitu. Jadi Campurin aku duit. Mungkin Oke. mungkin harus tahu, tapi kalau aku nggak mau tahu, aku taunya aku punya uang gitu aja sih. Nah, itu salah. Oke. Si kakak dan juga abang, siapa yang pegang uang? Oke, yang pasti saya. Ada beberapa faktor. Jadi kalau kalian nggak bisa, kalau kalian Pak Sutri, kalian harus lihat siapa yang bisa pegang uang antara suami atau istri. Ya, biasanya orang punya kepribadiannya masing-masing. Misal istri ternyata dia
boros apa segala macam, berarti yang harus urus keuangannya suami. Tapi kalau misalkan suaminya nggak bisa pegang uang nih, di dompet berapapun ada cashnya bakalan habis. Entah dia traktir temennya, entah dia beli-beli hobinya apa segala macam, berarti istri yang harus pegang. Kayak gitu ya. Jadi di posisi ini aku yang pegang uang karena istriku boros. Itu tidak benar, guys. Itu tidak benar. Saya bukan boros, tapi boros banget. Jadi saya tidak tahu uang saya ada berapa, saya jajan-jajanin aja udah. Jajan aja dulu. Sekarang ntar ada duitnya lagi, jajan lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Udah begitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian suami istri harus pikirin siapa yang bisa kendalikan uangnya. Itu. Jadi jangan dikira semua perempuan itu bisa nyimpan duit ya, guys. Salah. Saya bisa cari duit, tapi saya nggak bisa nyimpan duit. Oke, begitu ya. Oke. Kak, kakak kan content creator nih. Pemasukannya kan nggak teratur. Jadi gimana sih tipsnya biar ngatur keuangan, biar tetap stabil gitu? Yang paling penting satu, diversifikasi. Ya, kalian harus diversifikasi aset seperti itu. Karena apa? Kalian harus punya yang pertama itu adalah dana darurat apa segala macam. Karena apa? Kita nggak pernah tahu yang kerjanya tetap pasti ada PHK. Yang kerjaan seperti kita content creator pasti ada masa-masanya pendapatan tidak pasti atau malah tidak ada pendapatan seperti itu. Yang paling penting biar keuangan tetap stabil, diversifikasi aset. Kalian mau simpan asetnya berupa tunai, investasi emas atau investasi yang lain seperti itu ya. Jadi biar apa? Biar saat terjadi entah itu krisis, entah apa segala macam, kamu tetap aman. Seperti itu ya. Kalau Ibu gimana? Kayaknya sih harus menunda kesenangan ya. Jadi jangan bener. dihabis-habisin gitu loh duitnya. Jadi kadang-kadang kalau kayak jadi content creator itu kadang-kadang kalau pas lagi banyak banget duitnya emang sebanyak-banyaknya itu kadang-kadang jadi kayak uang kaget gitu loh. Jadi kita tuh harus menekan hawa nafsu. Jadi jangan sampai uangnya tuh kayak langsung dihabis-habisin gitu kayak buat kebutuhan tersier gitu. Jadi kita tuh harus bisa peta-petakan gitu mana uang yang dana darurat, mana kebutuhan, terus mana uang investasi, mana yang bisa kita olah jadi passive income. Nah, itu harus kita bisa peta-petakan ya. Jadi jangan tiba-tiba bangun rumah sekian M, tiba-tiba beli mobil sekian M kayak gitu. Nah, itu menurut aku sih kurang bijak ya. Mungkin memang ada dananya untuk hal-hal seperti itu, tapi menurut aku itu kurang bijak karena kita kan nggak bisa memastikan pemasukan itu selalu ada. Bahkan yang punya gaji tetap aja bisa jadi di PHK, bisa jadi sakit, bisa di apa segala macam. Makanya yang namanya pemetaan aset, pemetaan pendapatan, dan juga mengelola uang bisa menjadi uang lagi itu penting banget. Makanya juga harus banyak-banyak belajar ilmu investasi dan lain sebagainya sih. Kayak gitu aja sih untuk aku yang boros seperti ini. Juga harus punya tukang remnya ya. Jadi harus dikasih tukang remnya. Jadi nggak semata-mata harus belanja terus begitu. Gitu. Tipsnya memang salah satunya adalah ketika pendapatanmu naik, gaya hidupmu nggak boleh naik. Betul. Oke. Nah, Ya. apa? Aku doain ya teman-teman semoga keuangannya lancar dan juga stabil, komunikasi sama suaminya juga oke ya. Dan coba teman-teman boleh juga komen-komen nih di bawah siapa sih dari suami istri kalian, siapa sih yang ngatur uang, terus gimana sih cara pengelolaan uang kalian jadi bisa sampai stabil bahkan punya pemasukan yang lebih lagi. Boleh banget komen-komen dan diskusi di kolom komentar di bawah ya. Makasih banget yang udah nonton video aku dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.